Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita di tema 8 daerah tempat tinggalku. Subtema 3 dengan judul Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku. Anak-anak, di subtema 3 ini Ustazah akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Yang kedua, manfaat keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang. Dan yang keempat, mengetahui gambar dan bentuk 3 dimensi. Oke anak-anak, penjelasan pertama yaitu tentang tokoh pada cerita fiksi. Anak-anak, dalam cerita fiksi, tokoh memegang peranan penting. Tokoh akan membuat suatu cerita lebih hidup dan menarik seolah-olah terjadi di alam nyata. Apa sih itu tokoh? Tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Para tokoh dalam cerita memiliki peranan masing-masing yang berbeda satu tokoh dengan tokoh lainnya. Anak-anak, pada dasarnya tokoh dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan atau pembantu. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah mengenal berbagai tokoh dalam cerita. Oke, yang pertama, Ustazah akan menjelaskan tentang tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Sedangkan tokoh tambahan atau pembantu adalah tokoh yang memiliki peranan tidak penting dalam cerita. Cerita kehadiran tokoh pembantu sekedar menunjang tokoh utama. Anak-anak, tokoh juga dapat dibedakan berdasarkan peranan tokoh dalam sebuah cerita. Peranan tokoh itu ada 2, anak-anak. Yang pertama yaitu tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik sehingga disenangi dan dikagumi pembaca. Yang kedua, tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disenangi pembaca karena perannya tidak sesuai yang didambakan pembaca. Tokoh antagonis ini menjadi penyebab timbulnya konflik dan ketegangan yang dialami oleh protagonis. Anak-anak, di film-film, di sinetron juga ada ya peranan tokoh. Ada yang peran tokohnya protagonis, ada yang peran tokohnya antagonis. Baiklah anak-anak Ustazah akan lanjutkan penjelasan yang kedua yaitu tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Anak-anak, pada dasarnya pekerjaan dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Contohnya apa anak-anak? Contohnya adalah seorang petani. Seorang petani menghasilkan padi. Saya kasih contoh kedua yaitu nelayan. Nelayan menghasilkan apa? Menghasilkan ikan. Ini adalah contoh dari pekerjaan yang menghasilkan barang. Lanjut yang kedua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa.
Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang hasilnya bukan berupa barang, tetapi hasil pekerjaannya dapat dinikmati dan dirasakan orang lain. Contohnya apa, anak-anak? Contohnya adalah dokter atau perawat. Terus apa lagi? Guru. Ada lagi yang lain, kayak tukang potong rambut, polisi, tentara, seniman, dan lain-lain. Itu adalah contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Oke, anak-anak ustazah akan lanjutkan penjelasan yang ketiga, yaitu tentang keragaman karakteristik individu. Anak-anak, manfaat adanya keragaman karakteristik individu dalam masyarakat, terutama dalam kegiatan ekonomi. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme. Yang kedua, menciptakan identitas bangsa di mata internasional. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Yang keempat, sebagai ikon pariwisata. Yang kelima, menambahkan pendapatan nasional. Dan yang terakhir adalah memupuk sikap toleransi. Lanjut di penjelasan yang keempat, yaitu tentang benda tiga dimensi. Anak-anak, benda tiga dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume. Benda tiga dimensi misalnya benda hias dan benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya apa aja, anak-anak? Contohnya yaitu seperti meja, kursi, lemari, bunga, dan lain-lain. Kalau gambar adalah karya seni rupa dua dimensi. Anak-anak tahu kan bedanya antara benda tiga dimensi dan karya seni dua dimensi. Di sini ustazah akan menjelaskan tentang ciri-ciri tiga dimensi. Yang pertama yaitu mempunyai panjang lebar dan tinggi. Yang kedua, dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Dan yang ketiga, memiliki volume. Ditinjau dari jenis bendanya, ada 3 jenis benda yang biasa dituangkan dalam gambar 3 dimensi. 3 jenis benda yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, benda kubistis. Benda kubistis adalah benda yang berbentuk menyerupai bangunan. Contohnya adalah, ada yang tahu nih gambar apa? Adalah kulkas. Yang kedua, yaitu benda silindris. Adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder. Contohnya adalah teko. Ada lagi seperti gelas, botol, itu adalah contoh dari benda silindris. Yang ketiga, ada benda bebas. Benda bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya adalah buah-buahan, seperti buah apel. Terus ada lagi yang lain, contohnya anak-anak, pepohonan, batu-batuan, dan benda alam lainnya. Anak-anak ustazah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semangat untuk anak-anak ustazah, semoga kita cepat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.